Insan muda, sudah siapkah kamu? Lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tani nggonku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat dan selamat berjumpa kembali. Tepat di jam 10 ini, kami akan kembali menemani kamu dengan cerita-cerita terbaik untuk malam hari ini. Banyak orang mengatakan, bila kita bertemu dengan para makhluk halus itu adalah sebuah bencana. Tapi, sebenarnya, bila dipikirkan lebih dalam, pertemuan kita, manusia dengan makhluk halus, itu adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena tidak semua manusia dapat mengalami pengalaman seperti itu. Hanya orang-orang tertentulah dan yang diberi kemampuan lebih yang bisa mengalaminya. Masih berpikir kalau itu adalah sebuah bencana? Insan muda, 3 cerita malam ini juga berhubungan dengan pertemuan antara manusia dengan makhluk halus yang menempati sebuah tempat dalam jangka waktu yang lama. Cerita pertama adalah pengalaman dari Lia dengan pengalamannya ketika melakukan penelitian untuk skripsi di daerah Bogor. Cerita kedua berasal dari Ibam tentang pengalamannya di Goa Belanda di areal wisata Dago Pakar. Dan juga sebuah cerita dari Iren di tempat kerjanya di sekitaran Jalan Dayang Sumbi, Bandung. Sudah siap untuk mendengarkan pengalaman mereka? Mari kita langsung saja dengarkan cerita pertama malam ini yang akan dibawakan oleh Austin. Ingat insan muda, berdoalah terlebih dahulu dan jangan dengerin sendirian. Namaku Lia, mahasiswi tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Aku mengambil jurusan jurnalistik. Biar aku jelaskan kenapa aku mengambil jurnalistik. Pertama, memang aku sangat senang dengan hal-hal misteri yang tidak terpecahkan. Yang kedua,
Aku memang senang menulis. Namun sampai saat ini, aku belum mendapat sesuatu yang menantang jiwa jurnalisku. Sampai saat itu, ketika aku sedang berada di perpustakaan mengerjakan skripsiku, tiba-tiba saja aku didatangi dosenku yang menawarkanku sebuah investigasi ke sebuah daerah di Bogor. Sebuah desa yang asri, kaya, namun ternyata penuh misteri. Tanpa pikir panjang, aku pun menjawab, hari itu aku sampai di Jakarta. Dikumpulkan bersama 6 orang lainnya yang aku pun tidak kenal. 4 lelaki dan 3 wanita. Satu kampus, namun dari jurusan yang berbeda. Kami diberitahu agar harus berhati-hati dalam investigasi ini. Kami di sana berpura-pura menjadi mahasiswa KKN. Namun sebenarnya, tujuan utama kami adalah menguak distribusi sumber utama desa itu, yaitu tambang emas. Yang konon tidak beres dalam 4 hari. Dari Jakarta kami berangkat dengan bis menuju Bogor. Sekitar jam 8 malam kami pun sampai di Bogor. Di sebuah rumah yang ternyata sudah disiapkan warga. Rumah yang cukup besar, berdinding warna putih, dan dari bentuknya sih, rumah ini sangat terawat. Ternyata benar saja, keluar seorang nenek menyambut kami. Dia adalah pemilik dari rumah itu. Dan kami akan tinggal bersama nenek itu juga. Setelah masuk, entah kenapa perasaanku mulai tidak enak. Merinding. Aku lihat di rumah itu banyak sekali kamar. Nenek itu menawarkan kami 1 orang 1 kamar. Namun karena salah satu di antara kami ada yang takut, jadi yang perempuan ada yang 1 kamar berdua. Aku sih mending sendiri, biar bisa konsen. Dan kami pun masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat dan melanjutkan kegiatan besok pagi. Sebelum kami masuk, nenek itu berpesan bahwa lewat jam 10 malam tidak boleh ada yang keluar kamar. Alasannya karena nenek itu tidak ingin ada ribut-ribut. Kami pun setuju. Aku masuk kamar, menyimpan tasku, lalu mengeluarkan laptopku dan mulai mengetik. Tiba-tiba terdengar suara tembok sebelahku seperti ada yang memukul-mukul. Jelas sekali ini dari kamar sebelah. Aku lihat jam menunjukkan jam 10:30 malam. Konsentrasiku terganggu mendengar suara itu. Aku pun keluar dari kamarku. Suaranya berasal dari sebelah kiri kamarku.
Sebelah kamarku ini hanya ruangan kecil yang tertutup. Halo? Ada orang di dalam? Karena tidak ada jawaban, aku pun membuka pintunya. Dan ternyata ruangan ini adalah kamar mandi. Namun tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Aku pun menutup pintunya. Dan saat berbalik ke belakang, astaga, nenek itu sudah berdiri tak jauh dariku, memandangku dengan tatapan marah. Permisi, Nek. Aku pun kembali lagi ke kamarku. Sebelum aku menutup pintu, aku melihat nenek itu mengambil sesuatu di atas lemari, lalu masuk ke sebuah pintu yang kelihatannya sih menuju halaman belakang. Aku pun menutup pintu kamarku, lalu menyegerakan untuk tidur. Esok harinya, kami pun memulai tugas investigasi kami. Dan kembali ke rumah itu sekitar pukul 7 malam. Setelah briefing kecil dan makan malam, kami pun kembali ke kamar. Dan malam itu, hujan yang sangat besar turun. Aku menarik selimutku dan mulai mengetik di laptopku. Sampai tiba-tiba saja, astagfirullahaladzim, petir yang sangat besar menyambar. Seketika juga listrik di rumah itu mati. Suasana pun mendadak hening. Hanya bunyi derasnya hujan saja yang terdengar. Aku pun memutuskan untuk tidur saja. Sampai terdengar bunyi tembokku dipukul lagi. Aku lihat jam di handphoneku menunjukkan jam 10:30 malam. Sama seperti kemarin. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku, keluar dari kamar, langsung menuju kamar mandi sebelahku itu. Dan dengan perlahan membuka kamar mandi itu. Dengan bantuan cahaya handphoneku, aku mencoba melihat kamar mandi itu. Jelas tidak ada siapa-siapa di kamar mandi itu. Aku pun berbalik dan akan kembali ke kamar. Tapi tiba-tiba terdengar suara perempuan minta tolong. Refleks aku berbalik ke belakang dan melihat ke kamar mandi itu. Tetap tidak ada siapa-siapa. Aku pun kembali ke dalam kamarku, menutup pintu dan kembali ke tempat tidur. Aku mencoba memejamkan mataku, namun belum sampai aku tertidur, ada yang membuka pintu kamarku. Langkah kaki perlahan-lahan agak ngesot. Lalu terdengar juga ada seseorang masuk ke kamar ini.
lalu berjalan perlahan mendekati tempat tidurku. Astaga, ini siapa? Temanku kah? Aku pun berdoa di dalam hati dan memberanikan diriku untuk melihatnya. Aku bangkit dari tempat tidurku seraya berteriak, "Siapa itu?" Lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Sampai esok paginya, aku pun menceritakan kejadian semalam pada teman-temanku. Anehnya tidak ada yang merasakan hal aneh, kecuali saat tertidur, mereka sangat pulas sekali. Kami ingin bertanya pada nenek itu, namun kami segan. Terlepas dari itu, kami melanjutkan lagi tugas kami. Namun sekarang, aku malah lebih tertarik pada rumah yang kami tinggali itu. Dan malam ini adalah malam terakhir bagiku. Seperti biasa, jam 8 kami berkumpul untuk menentukan kesimpulan terakhir laporan kami. Saat itu si nenek keluar dari kamarnya dan berpamitan pergi. Karena malam terakhir, kami rapat hingga jam 10 malam. Setelah kami selesai, kami kembali ke kamar masing-masing. Rasa penasaranku membuatku tidak bisa tidur. Aku keluar dari kamar mencoba membangunkan teman-temanku. Tapi tidak ada satupun yang bangun. Aku duduk di kursi ruang tamu. Si nenek belum pulang juga. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku menuju ke arah lemari dan mengambil sesuatu di atasnya. Ternyata ada sebuah kunci. Ini kunci ruang menuju halaman belakang yang selalu terkunci. Aku pun mengambilnya. Dan dengan jantung yang sangat berdebar, aku pun mulai membuka pintu. Sebuah halaman yang sangat gelap. Tidak ada lampu di sini. Aku menelusurinya dengan bantuan lampu flash dari senterku. Dan tiba-tiba, astaga, nenek itu sudah pulang. Aduh, aku mulai panik. Jantungku berdetak semakin kencang. Dan sebelum aku keluar, lampu flash handphoneku mengarah ke sebuah benda. Dan itu adalah kuburan. Di batu nisan itu tertulis sebuah nama, yaitu Indah. Aku menahan teriakanku. Aku benar-benar ketakutan dan kakiku lemas sekali. Di waktu yang sama aku pun mendengar nenek itu mulai masuk. Perlahan aku menutup pintu halaman belakang dan bersembunyi di dalamnya. Menunggu sampai nenek itu masuk ke dalam kamarnya.
Segera saat aku sudah melihat nenek itu masuk, dengan tergesa-gesa aku pun langsung keluar dan menaruh kembali kunci di atas lemari. Ketika aku akan masuk ke kamarku, terdengar suara benturan di tembok itu lagi. Aku pun terdiam memaku. Perlahan aku melihat ke arah kamar mandi yang tertutup itu. Dan entah bagaimana, pintu kamar mandi itu terbuka. Perlahan-lahan dan terbuka semakin besar. Dan teriakanku tak bisa kutahan lagi. Saat aku melihat ke dalam, aku melihat seorang wanita tergantung di dalam kamar mandi itu, bergerak mengayun, dan ujung kakinya menabrak tembok. Dadaku seakan tertekan benda yang sangat kencang. Sampai akhirnya pun aku tak sadar lagi. Esok paginya, saat tersadar aku sudah bersama teman-temanku. Aku pun menceritakan apa yang kulihat semalam. Dan nenek itu pun mulai bicara bahwa di rumah ini memang pernah ada seorang wanita yang namanya Indah. Indah adalah anak satu-satunya dari nenek itu. Indah meninggal gantung diri di kamar mandi itu karena hamil dan lelakinya tidak mau bertanggung jawab. Saking sayangnya nenek itu dan perasaan tidak rela akan kehilangan anaknya, Indah pun dikubur di belakang rumah ini. Dan alasan kenapa nenek itu melarang kita untuk keluar lewat jam 10 malam, karena saat itu Indah suka berjalan-jalan di sekitar rumah ini. Yang membawaku kini ke sebuah pertanyaan besar tentang keberadaan makhluk halus di sekitar sana. Apakah benar mereka bisa terlihat? Aku selalu berpikir memakai logika. Orang mati ya mati, sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sampai akhirnya aku terinspirasi dari sebuah acara TV kabel yang membuatku dan temanku berlima iseng membuat sebuah tim yang ingin mengungkap mitos-mitos di kota Bandung. Kami baru berjalan sebulan, sampai akhirnya sekarang kami memutuskan untuk membubarkan diri. Kami sudah mengunjungi beberapa tempat yang memang tidak ditemukan kebenarannya. Hanya mitos
Atau memang kami tidak diperlihatkan? Namun bukan itu alasan kenapa kami membubarkan diri. Ekspedisi terakhir kamilah yang menghentikan kami. Di sebuah tempat yang juga merupakan situs sejarah yang terletak di Dago Atas, Taman Hutan Raya Juanda, atau sebut saja itu Goa Belanda. Malam Jumat selalu menjadi pilihan kami untuk memulai ekspedisi. Dengan mobil, kami berlima berangkat. Di mobil aku memasang lagu keras-keras dan sangat bersemangat sekali malam itu. Sekitar jam 10 malam, aku pun sampai di Taman Hutan Raya Juanda. Aku menginjakkan sepatu bootku di hamparan tanah yang becek. Malam itu sangatlah dingin. Terang saja, Taman Hutan Raya ini berada di dataran tinggi. Ya, mungkin ditambah efek setelah hujan yang cukup besar tadi sore. Kami pun langsung menghubungi petugas yang berjaga di sana. Kami sempat berdebat karena tidak boleh masuk. Dan dengan alasan tugas kampus, akhirnya kami pun diperbolehkan masuk. Dan harus kembali sebelum jam 12 malam. Kami turun bersama seorang guide. Sebut saja ya Denny. Cahaya senter Denny menuntun kami turun ke bawah. Denny bilang agak berbahaya karena habis hujan, jalannya licin. Kami pun ekstra hati-hati. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya kami sampai di Gua Jepang. Denny mengajak kami masuk. Denny mulai bercerita tentang sejarah gua ini. Suasana di dalam, entah kenapa, sangatlah panas. Berbeda dengan di luar, yang jelas-jelas dingin sekali. Bulu kuduku merinding. Aku mulai merasa seperti ada puluhan mata yang tak terlihat yang memperhatikanku. Denny mulai mengajak kami masuk lebih dalam lagi. Sekejap, aku melihat keluar arah pintu. Dan astaga, sebuah bayangan berbentuk manusia terlihat mengintip dari luar gua ini. Dan saat aku lihat sosok itu langsung bersembunyi. Stop! Teriakku. Teman-temanku yang lain pun berlari ke arahku. Aku pun meminta pada Denny untuk keluar saja. Setelah keluar, aku pun mulai mencari sosok hitam itu. Denny pun menasihatiku agar tidak usah mencarinya. Bagiku itu sebuah kata lain bahwa yang kulihat tadi adalah makhluk halus. Di luar, mataku seperti terbawa untuk melihat satu sisi. Benar saja. Di belakangku, aku melihat ada beberapa serdadu Jepang terlihat berbaris seperti sedang upacara. Aku langsung memalingkan wajahku.
Denny langsung menepuk bahuku seraya berkata, "Jangan melamun." Aku pun mengganggu, dan kami pun melanjutkan perjalanan kami ke tempat selanjutnya, yang merupakan tujuan utama kami, yaitu Gua Belanda. Sampailah kami di persimpangan jalan di dekat pohon besar. Denny menunjukkan jalan ke Gua Belanda yang jaraknya tidak begitu jauh lagi, sekitar 500 meteran. Kami pun berjalan dengan semangat. Belum sampai kami di Gua Belanda, aku pun bertanya pada Denny, tour guide kami, "Kang Denny, apa benar di sini tuh mitosnya gak boleh bilang kata lada?" Langkah Denny langsung berhenti. "Hei, ulah nyebut eta!" Denny berteriak pada kami. Seketika, suasana pun berubah mencekam. Mulai terdengar suara-suara aneh, seperti ada orang yang datang dari semak-semak. Denny pun mengajak kami untuk keluar. Denny berlari. Kami pun tanpa pikir panjang langsung berlari sekuat kami bisa. Aku berusaha untuk fokus melihat jalan yang saat itu memang licin. Namun entah kenapa mataku seperti tak arah untuk melihat ke sekitar. Dan sebuah kain putih melayang di atas pohon-pohon yang tinggi itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suara langkah kaki pun sekarang seperti terdengar banyak saat aku melihat ke belakang. Astaga, sekumpulan orang yang terlihat seperti tentara berlari berbaris di belakangku. Sekuat tenaga aku terus berlari. Napasku sudah habis, namun aku harus sampai ke pintu keluar. Pintu keluar itu terlihat tak jauh lagi. Dan tiba-tiba aku terjatuh. Aku melihat teman-temanku berlari semakin jauh. Aku ingin berteriak, namun suaraku tak bisa keluar. Badanku tidak bisa bergerak. Tiba-tiba dari arah semak-semak muncul satu sosok serdadu tanpa kepala, berdiri diam mengarah kepadaku. Tubuhku serasa tersengat, kepalaku sangatlah pusing. Aku sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi di tubuhku. Kini aku merasa badanku kesemutan. Dan ketika rasa kesemutan itu sampai ke kepalaku, itulah hal yang terakhir yang aku ingat. Entah bagaimana, aku pun sadar dan sudah berada di salah satu pos di sana. Katanya, aku ditemukan dalam keadaan kesurupan. Aku dimasuki penjaga hutan itu. Teman-temanku menjadi saksi bahwa aku saat itu sangatlah menakutkan.
Suaraku berubah menjadi berat dan aku berbahasa Sunda. Katanya penunggu itu, dia menyampaikan agar kita tidak menantang atau melanggar pantangan di sana. Niat buruk kami sudah terasa oleh penunggu di sana. Dan saat aku mengucapkan kata itu, mereka pun bermunculan. Dan aku memang target utamanya. Dari sana, aku dititipi kuncen untuk membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 33 kali setelah sholat subuh. Dan syukurlah, setelah itu aku pun merasa lebih baik. Dan aku pun belajar banyak dari pengalaman itu, bahwa memang ada beberapa hal yang memang rahasia dan lebih baik dibiarkan menjadi rahasia. Dan sebuah pantangan adalah suatu hal yang sakral. Jangan pernah coba untuk melanggarnya. Selamat malam sekali lagi untuk kamu yang baru saja bergabung. Pengalaman kedua tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita dalam bersikap. Ada beberapa hal yang memang seharusnya tetap menjadi rahasia dan tidak perlu dicari tahu lebih dalam. Cukup sampai hanya mengetahuinya saja. Karena kadangkala kita tidak tahu resiko apa yang menunggu kita bila kita tahu lebih banyak. Tuhan selalu menciptakan sesuatu dengan alasannya tersendiri, dan mungkin tidak masuk akal dan logika kita sebagai manusia. Insan muda, sekarang kita langsung saja lanjutkan perjalanan malam ini. Satu cerita terakhir di malam ini. Selamat mendengarkan. Dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Baru 4 bulan aku bekerja di kantorku yang sekarang. Tapi rasanya sudah lama sekali aku bekerja di sini. Kantorku adalah sebuah bangunan Belanda yang menurutku terlihat sangat cantik. Letaknya ada di daerah Jalan Dayang Sumbi. Mungkin banyak orang bilang kalau bangunan tua model Belanda ini banyak hantunya. Tapi buat aku, itu bukan suatu masalah yang menggangguku. Karena menurut aku
Arsitektur model Belanda ini memang memiliki keindahan yang khas. Selama 4 bulan ini, sudah tidak terhitung berapa kali aku lembur di kantor. Dan gara-gara seringnya aku lembur, akhirnya aku akrab dengan Pak Dery, satpam kantor yang selalu berjaga setiap kali aku lembur. Di dalam kantorku yang hanya 1 lantai ini, dibagi menjadi beberapa ruangan. Ruanganku berada tepat di depan taman yang terdapat di tengah rumah tua ini. Di dalam ruanganku juga terdapat beberapa kubikel. Kubikelku sebenarnya berada di posisi yang enak, karena langsung menghadap jendela dan berseberangan dengan ruangan Pak Ludi, bosku yang masih muda dan ganteng. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan jam 6:30 malam. Aku melirik tumpukan kerjaan yang menumpuk di atas meja kerjaku. Aku mengambil nafas panjang dan menghembuskannya keras-keras. Dengan pekerjaan sebanyak ini, jam berapa kira-kira aku bisa menyelesaikannya? Aku mulai membuka file-file yang ada di meja kerjaku, menyaring data-data yang diperlukan dan memasukkannya ke database kantor. Memang pekerjaanku kedengaran mudah, tapi dengan file sebanyak ini, pekerjaan ini gak semudah kedengarannya. Satu persatu file aku masukkan. Saking konsentrasinya aku memasukkan data, tanpa terasa ternyata aku sudah mengerjakan setengah dari pekerjaanku. Kantor sudah benar-benar kosong sekarang. Suara apa itu? Setauku sudah tidak ada orang lain di ruangan ini selain aku. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, coba mencari tahu dari mana asal suaranya. Tapi aku tidak melihat dan menemukan apa-apa. Begitu aku kembali ke posisi semula, ternyata ada Pak Ludi sedang berdiri menghadapku. Dia berdiri di sebelah kubikelku. Aku tersenyum melihat bosku itu, dan ia pun balas tersenyum. Kemudian ia duduk di kubikel sebelahku. Aku cukup heran. Sedang apa bosku di sini? Duduk di kubikel pula. Kenapa nggak di ruangannya aja ya? Setelah itu aku kembali duduk di kubikelku. Kuberanikan diriku untuk bertanya. Pak Ludi ngapain sih jam segini masih di kantor, Pak? Tapi tak ada jawaban dari Pak Ludi. Ku coba bertanya sekali lagi. Pak, tumben Pak masih di kantor? Lembur juga? Tapi tetap tak ada jawaban. Karena penasaran, aku akhirnya berdiri dan coba bertanya lagi.
Aku tidak mendapati Pak Ludi di situ. Padahal jelas-jelas aku melihat Pak Ludi tadi berdiri dari kubikel ini. Lagi-lagi ada benda jatuh. Tapi kali ini aku yakin suaranya berasal dari arah taman. Tapi karena takut, aku tetap diam di tempatku dan aku tak berusaha untuk mencari tahu. Jujur perasaanku makin tak karuan. Dan sekarang keringat dingin mengucur dari dahiku. Saat aku akan beranjak keluar ruangan untuk menemui satpam kantor Pak Dery, ya Tuhan, aku tidak tahu itu Pak Ludi atau bukan yang sedang duduk di kubikel sebelahku. Tapi yang pasti, sosok tubuh itu seperti Pak Ludi, tapi tanpa kepala. Aku terjengkang ke belakang saking kagetnya melihat sosok di depanku. Kini sosok itu bangkit dari tempat duduk dan berjalan ke arahku. Aku yang sedang terduduk di lantai karena terjatuh tak bisa berbuat apa-apa. Kakiku mendadak lemas. Aku hanya komat kamit membaca surat pendek apapun yang terlintas di kepalaku. Tapi sepertinya tidak mempan. Sosok tersebut terus berjalan ke arahku. Aku memejamkan mataku rapat-rapat sambil tak berhenti membaca surat-surat pendek dan berkali-kali meminta tolong pada Tuhan supaya makhluk di hadapanku ini segera hilang. Aku mendengar namaku dipanggil. Aku semakin memejamkan mataku. Kali ini aku sambil menutupi telingaku. Aku tidak mau melihat atau mendengar apapun. Suara itu memanggil lagi. Tapi aku tahu suara itu. Itu suara Pak Ludi. Aku mengintip sedikit dan melihat wajah bosku di depan wajahku. Aku begitu lega dan langsung membuka mataku. Tapi Pak Ludi yang ada di hadapanku tidak memiliki badan. Kepala Pak Ludi melayang-layang di depan wajahku. Aku langsung menutup mata dan telinga dan langsung menjerit keras-keras. Aku tidak mau berdiam lebih lama lagi di ruangan ini. Aku terus berteriak sambil menangis. Tolong Tuhan, aku takut. Tuhan, jauhkan makhluk ini Tuhan. Tolong, tolong. Entah berapa lama aku berteriak-teriak sampai akhirnya seseorang memegang pundakku dan mengguncangkan badanku. Teriakanku semakin kencang. Jangan pegang! Jangan pegang! Tapi guncangan di tubuhku makin keras. Mbak Iren, istighfar Mbak, istighfar. Aku mengenali suara itu. Itu suara Pak Dery, satpam kantor. Aku masih belum berani membuka mata. Saya nggak mau buka mata. Saya nggak mau buka mata. Saya takut.
Setelah aku bicara, suasananya hening. Aku kembali takut dan memanggil Pak Dery. Masih di sini. Masih, Mbak? Mendengar jawabannya, aku mengintip sedikit. Dan Pak Dery sedang duduk tepat di depanku. Setelah memastikan bahwa yang ada di hadapanku adalah manusia, aku langsung meminta Pak Dery mengantarku keluar kantor. Aku tak mau berada lebih lama lagi di ruangan ini. Beberapa hari setelahnya, aku menceritakan kejadian yang aku alami ini pada Pak Ludi. Dan setelah dia mendengar semuanya, dia hanya tersenyum simpul. Dia pun bilang kalau aku bukanlah yang pertama mengalami kejadian seperti itu. Hampir semua pegawai baru pernah mengalami kejadian yang sama. Dia pun bilang kalau itu hanya salah satu cara perkenalan dari mereka para penunggu rumah itu. Bagaimana insan muda? Pernah mengalami hal-hal seperti yang diceritakan tadi? Semoga saja tidak. Sekarang, seluruh tim pamit undur diri. Selamat malam.